Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen pengelolaan limbah dengan topik pengelolaan limbah B3 part yang kedua. Bagi kalian yang belum mengikuti video pada part yang pertama, bisa klik link tautan yang ada pada kolom deskripsi. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas dengan topik identifikasi dan inventarisasi limbah B3. Mengacu pada MSDS yang kemarin telah kita bahas, identifikasi dilakukan secara terus-menerus oleh unit K3 dan satuan kerja yang memerlukan B3. Identifikasi mengacu pada sifat B3, tingkat risiko atau bahaya, faktor yang mendukung timbulnya bahaya, serta bahaya terhadap kesehatan dan bahaya terhadap lingkungan. Jadi di dalam identifikasi limbah yang berbahaya ini, di sini perlu dilakukan secara terus-menerus oleh unit-unit satuan kerja yang berhubungan dengan limbah-limbah berbahaya. Yang dilihat adalah mengacu mulai dari sifat, tingkat risiko, faktor pendukung, dan bahaya terhadap kesehatan serta lingkungan. Identifikasi limbah B3. Pengidentifikasian limbah B3 digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu berdasarkan sumber dan berdasarkan karakteristik. Sumber limbah B3. Golongan limbah B3 yang berdasarkan sumber dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah limbah B3 dari sumber yang spesifik, sumber yang khusus, kemudian limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik. Yang ketiga adalah limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Jadi di sini identifikasi limbah B3 menurut sumbernya di sini ada sumber yang tidak spesifik, ada yang sumber yang spesifik, dan ada yang hasil tumpahan atau bahan yang kadaluarsa. Adapun berdasarkan karakteristik limbah B3, di sini ada limbah yang mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, kemudian beracun, infeksius, serta bersifat korosif. Berdasarkan pengujian toksikologi untuk menentukan sifat akut dan atau kronik dari limbah yang berbahaya. Jadi ini adalah identifikasi limbah-limbah yang berbahaya. Jadi ada berdasarkan sumber, ada yang berdasarkan karakteristiknya, di mana di dalam penentuan jenis limbah tersebut itu dengan pengujian toksikologi. Karakteristik limbah B3 berdasarkan klasifikasi dan bahaya fisik B3. Golongan limbah B3 berdasarkan karakteristik ditentukan dengan yang pertama adalah mudah meledak, yang kedua pengoksidasi, yang ketiga sangat mudah sekali menyala, yang keempat sangat mudah menyala, yang kelima mudah menyala,
Jadi di sini tingkatannya berbeda, ada yang mudah sekali, ada yang mudah menyala, ya. Amat sangat beracun, beracun. Kemudian ada yang berbahaya, korosif, bersifat iritasi, lalu ada yang berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, sama mutagenik. Adapun karakteristik limbah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 hanya mencantumkan 6 kriteria, yaitu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, serta bersifat korosif. Ini gambaran adalah karakteristik limbah yang masuk kategori B3. Jadi ada mudah meledak, mudah terbakar, infeksius, reaktif, korosif ya. Kemudian ada yang beracun. Ini adalah limbah-limbah yang berbahaya. Bahan kimia yang mudah meledak, zat kimia yang peka terhadap suhu dan tekanan yang tinggi atau guncangan yang mendadak. Zat padat atau zat cair atau campuran keduanya akibat suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan besar serta suhu yang tinggi sehingga bisa menimbulkan ledakan. Contoh adalah trinitrotoluen atau TNT. Nah, ini contohnya. Jadi ada bahan kimia yang mudah meledak. Bahan kimia tersebut peka terhadap suhu dan peka terhadap goncangan. Ini adalah jenis bahan kimia yang mudah meledak. Campuran eksplosif. Eksplosif dapat terjadi pula pada akibat percampuran beberapa bahan, terutama bahan oksidator dan reduktor dalam suatu reaktor maupun dalam penyimpanan. Debu-debu seperti debu karbon dalam industri batu bara, zat warna, diazo dalam pabrik zat warna, dan magnesium dalam pabrik baja adalah debu-debu yang sering menimbulkan ledakan. Jadi di dalam beberapa industri seperti industri batu bara, zat warna, lalu baja, di sini ada beberapa bahan yang kalau kita tidak hati-hati maka ini bisa menimbulkan eksplosif atau ledakan. Contoh campuran eksplosif di sini ada oksidator KClO3, kemudian ada asam nitrat, kemudian ada kalium permanganat, kemudian ada krom trioksida. Udah reduktor, ini ada karbon, belerang, etanol, gliserol, dan hidrasin. Letusan, ledakan, detonasi. Campuran yang dapat menyala seperti udara dengan gas, udara dengan butir-butir cairan, atau udara dengan bahan padat berupa serbuk akan terbakar oleh adanya nyala dan menghasilkan panas dan tekanan. Laju pembakaran dan akibat reaksi pembakaran tersebut dapat bermacam-macam. Letusan, ledakan, dan detonasi dapat dibedakan berdasarkan kenaikan laju pembakaran tersebut. Yang pertama, letusan. Letusan di sini bidang api dan bidang tekanan berjalan dengan kecepatan hampir sama, sampai dengan kira-kira 100 meter per detik. Contoh, campuran debu atau udara yang menyala dalam bejana atau ruang terbuka.
Kemudian ledakan, gelombang tekanan berjalan di depan bidang api, kira-kira 100 sampai 300 meter per detik. Contoh, campuran uap pelarut dan udara dalam ketel tertutup. Detonasi, gelombang-gelombang tekanan yang berjalan di depan bidang api menghasilkan lagi bidang api selanjutnya sehingga mengakibatkan kecepatan yang sangat tinggi lebih dari 300 meter per detik, melebihi kecepatan suara. Contohnya adalah campuran gas dengan udara yang menyala dalam saluran pipa yang panjang. Berikutnya adalah mudah terbakar atau flammable. Bahan ini dapat terbakar pada suhu normal. Cek flash point-nya. Di sini OSA FP-nya kurang dari 100 Fahrenheit atau 38 derajat Celcius. Menurut EPA, FP-nya adalah kurang dari 140 derajat Fahrenheit atau sekitar 60 derajat Celcius. Contoh bahan yang mudah terbakar tersebut adalah ada gasolin serta metil etil keton. Berikutnya adalah bahan mudah terbakar. Bahan kimia yang dapat dengan mudah menyala terbakar. Yang pertama adalah pyroforis. Dapat menyala secara spontan dalam suhu pada suhu 54 derajat Celcius atau kurang tanpa kontak dengan api. Contohnya adalah diborin. Kemudian adalah flammable chemicals. Mudah menyala apabila kontak dengan percikan api. Yang ketiga adalah combustible chemical. Mudah menyala apabila kontak dengan api. Yang keempat, oxidizers bersifat eksplosif karena sangat reaktif atau tidak stabil. Mampu menghasilkan oksigen dalam reaksi atau penguraiannya sehingga dapat menimbulkan kebakaran selain ledakan. Berikutnya adalah kebakaran. Pada peristiwa kebakaran, uap akan bereaksi dengan oksigen sedemikian rupa sehingga pada bidang antarmuka udara bahan tidak menimbulkan gelombang tekanan melainkan api. Dalam hal ini, gas-gas bakar yang panas dapat menyebar ke lingkungan di sekitarnya. Agar kebakaran dapat terus berlangsung, maka syarat-syarat berikut harus terpenuhi. Yang pertama, bahan bakar yang cukup, oksigen yang cukup, serta temperatur yang cukup tinggi. Apabila salah satu dari faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, maka kebakaran tidak mungkin terjadi. Nah, ini yang harus diperhatikan penyebab timbulnya kebakaran. Titik nyala atau flash temperatur. Titik nyala adalah temperatur terendah di mana uap-uap yang terbentuk dari suatu bahan dapat terbakar tanpa bahan tersebut sendiri terbakar. Contoh, piridin mempunyai titik nyala 21 derajat Celcius, pada musim dingin tidak dapat terbakar tanpa dipanasi sampai titik menyala. Tetapi pada musim panas akan membentuk uap yang mudah terbakar. Bahan-bahan yang mudah terbakar digolongkan sesuai dengan tingkat bahayanya. Bahaya kelas pertama, titik nyala kurang dari 21 derajat Celcius. Ini nama bahannya adalah bensin. Titik nyala di posisi 30 derajat minus 30 derajat Celcius. Titik sulut di posisi 250 derajat Celcius. Kemudian kelas bahaya yang kedua, titik nyala 21 sampai 55 derajat Celcius itu adalah benzena dan amonia. Titik nyala minus 11 derajat Celcius. Titik sulutnya 580 sampai dengan
780 derajat Celcius. Kemudian kelas bahaya ketiga, titik nyala 55 sampai 100 derajat Celcius, itu adalah Navlalen dan juga Aether. Di sini titik nyala minus 80 derajat Celcius, titik sulut 575 sampai 186 derajat Celcius. Kelas bahaya yang keempat, yang lebih dari 100 derajat Celcius, itu adalah gas bumi. Bahan reaktif terhadap air, beberapa bahan kimia dapat bereaksi hebat dengan air, dapat meledak atau terbakar. Ini disebabkan zat-zat tersebut bereaksi secara eksotermik, mengeluarkan panas yang besar atau gas yang mudah terbakar. Berikut adalah bahan-bahan kimia yang reaktif terhadap air. Yang pertama alkali dan alkali tanah. Kemudian logam halida anhidrat atau sering disebut aluminium tribromida. Kemudian ada logam oksida anhidrat. Ada lagi yang keempat adalah oksidanon logam halida. Ini disebut dengan sulfuril klorida. Kemudian jelas zat-zat tersebut harus dijauhkan dari air atau disimpan dalam ruang yang kering dan bebas kebocoran apabila hujan. Reaktif dengan air, bahan kimia yang sangat reaktif bila kontak dengan air, uap air di udara. Contoh asam sulfat itu berupa baterai asid, kemudian soda api, kemudian senyawa fosfor. Bahan reaktif terhadap asam. Bahan-bahan yang reaktif terhadap air di atas juga reaktif terhadap asam. Selain itu ada bahan-bahan lain yang dapat bereaksi dengan asam secara hebat. Reaksi yang terjadi adalah eksotermis dan menghasilkan gas-gas yang mudah terbakar atau eksplosif. Contoh kalium klorat, perklorat, kalium permanganat, kemudian asam kromat. Dengan sendirinya bahan-bahan ini dalam penyimpanan harus dipisah dari asam seperti asam sulfat dan asam asetat. Bahan kimia tidak stabil. Bahan kimia reaktif merupakan bahan kimia yang tidak stabil, dapat mengalami perubahan berbahaya pada kondisi suhu dan tekanan biasa. Semua bahan peledak termasuk bahan yang tidak stabil. Beberapa bahan kimia yang tidak stabil apabila cara penyimpanannya tidak tepat dapat menimbulkan panas yang tinggi. Ada juga yang dapat mengembang sehingga memecah kontainernya. Contoh stiren dan nitrogliserin. Identifikasi tingkat risiko bahaya. B3 kadangkala menjadi lebih berbahaya apabila berada dalam kondisi tercampur dengan bahan lain. Kadangkala secara tidak sengaja terjadi percampuran antara dua materi yang asalnya tidak berbahaya. Percampuran bahan berbahaya dapat menyebabkan yang pertama timbulnya bahan toksik. Yang kedua timbulnya gas bakar yang dapat menimbulkan kebakaran atau ledakan. Yang ketiga, panas akibat reaksi kimia yang terjadi akan dapat membakar bahan mudah terbakar di sekitarnya. Faktor pendukung timbulnya bahaya, di sini ada cara masuk, konsentrasi, kemudian lama paparan, efek kombinasi, serta kerentanan pekerja. Bahaya kesehatan. Bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari bahan B3 ada yang pertama iritasi, kemudian sensitizer, kemudian ada reproduktif hazard, ada yang keempat adalah karsinogenik,
Yang kelima beracun, yang keenam radioaktif. Irritans atau iritasi. Zat kimia yang menyebabkan iritasi atau reaksi peradangan apabila kontak dengan tubuh. Contoh powder chemical, kemudian cutting oil, kemudian yang ketiga adalah solvent. Sensitizers. Zat kimia yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan sementara atau sering disebut dengan alergi. Biasanya tidak ada masalah pada kontak pertama, dapat menyebabkan alergi pada kontak berikutnya. Contoh, isocyantes atau formaldehydes sering digunakan sebagai lem dan busa. Kemudian senyawa nikel, bentuknya plating atau metal cutting oil atau jewelry. Ada yang berbahaya dalam bentuk keracunan, kemudian ada menyebabkan pembengkakan di sini untuk tubuh manusia. Ini ada yang mulai dari kulit, kemudian ada dari di dalam tubuh juga, ya, paru-paru, di jantung. Kemudian ada yang menyebabkan keterbelakangan mental. Jadi dari bahan-bahan berbahaya di sini juga ada yang menyebabkan keterbelakangan mental. Yang nantinya juga bisa menyebabkan yang namanya kematian. Juga ada yang menyebabkan penurunan dari intelijensi. Bahaya logam berat. Logam-logam berat seperti merkuri, timbal, kemudian kadmium, selenium, dan arsen dihasilkan dari aktivitas manusia. Radioaktif. Bahan kimia yang mempunyai kemampuan mengeluarkan sinar-sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih besar dari 0,002 mikron per gram. Zat yang memancarkan radiasi adalah bahan yang memancarkan gelombang elektromagnetik atau partikel radioaktif yang mampu mengionkan secara langsung atau tidak langsung materi bahan yang dilalui. Misalnya kobalt, uranium, strontium, sinar X, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Beberapa limbah berbahaya dan beracun yang dihasilkan beberapa industri. Nah, ini beberapa limbah-limbah berbahaya. Ada baterai, ini senyawa berbahaya, ada CD, PB, Ag, Zn, dan NO2. Ada pabrik kimia, kemudian dari pabrik elektrik, di sini ada organik dan hidrokarbon. Ini adalah termasuk senyawa organik halogenerasi. Di sini ada hidrokarbon. Hidrokarbon ini termasuk halogenasi. Kemudian tingkat racun. Di sini tingkat racun ada amat sangat beracun dengan kapasitas kurang dari 1 mg per kilogram. Kemudian sangat beracun 1 sampai 50, beracun 51 sampai 500, agak beracun 501 sampai 5000, praktis tidak beracun 5001 sampai 15000, relatif tidak berbahaya itu di atas 15.000. Pengelolaan B3. Jadi di dalam pengelolaan B3 di sini, ini telah pemilihan bahan-bahan B3, kemudian dicocokkan sesuai kebutuhan, yaitu dengan metode FIFO, pengadaan disertai MSDS-nya, transportasi aman, kemudian terpasang label B3, pemasok menerima kembali limbah B3-nya.
Penggunaan di dalam menghadapi limbah B3, pekerja harus menggunakan APD. Kemudian tidak boleh melakukan rokok, ya, eating dan drinking. Kemudian pekerja yang menghadapi limbah B3 di sini harus pekerja yang terlatih atau kompeten. Diawasi oleh Kepala Satuan Kerja, Supervisi, dan unit mungkin K3. Tersedia MSDS, SWOS, Safety Shower, APD, APAR, dan sebagainya yang merupakan alat untuk pencegah terjadinya bahaya B3. Pengemasan. Pengemasan ulang merupakan risiko tinggi menggunakan label dan simbol B3 tidak standar. Pengemasan ulang harus disentralkan agar QC dapat dilakukan. Nah, jadi di sini kadang-kadang bahan-bahan yang mengandung B3 itu dikemas ulang. Nah, ketika dikemas ulang di sini kadang ini bisa lebih berbahaya karena tidak menggunakan label yang standar yang menunjukkan bahwa bahan tersebut merupakan bahan B3. Nah, jadi ketika ada bahan yang berbahaya, di sini harus dikasih label, dikasih simbol, sehingga orang itu bisa mengetahui bahwa bahan tersebut merupakan bahan yang berbahaya. Di mana di situ di dalam label ini tertera lengkap identifikasinya. Penyimpanan bahan berbahaya. Dalam penyimpanan bahan berbahaya ditandai tempat penyimpanan B3 dan areanya dari bahan tahan api dan tahan korosi. Semua kemasan B3 berlabel jelas, MSDS mudah dilihat dan diakses, tidak dicampur dengan bukan B3. Memperhatikan FIFO, menerapkan prinsip 5R, perhatikan bahan reaktif, pencahayaan dan ventilasi baik, suhu ruang dipantau, sebisa mungkin dekat dengan APAR dan SWOS, di ruang anak dan psikiatri harus terkunci. Jadi di sini kalau untuk penyimpanan bahan berbahaya, di sini harus di daerah area yang khusus, yang harus jauh dari akses. Anak-anak juga harus jauh dari bahan-bahan yang tidak berbahaya, sehingga tidak memungkinkan terjadinya percampuran bahan. Nah, di sini tempat penyimpanannya dibuat penyimpanan khusus. Kemudian kalau ada yang membutuhkan alat khusus untuk menyimpan, di sini dikasih tong-tong khusus, di mana di sini tidak boleh terkena misalkan lantai, maka di sini dikasih tempat untuk menyimpannya, sehingga tidak langsung kontak dengan lantai. Distribusi. Sesuaikan besar kemasan dengan jumlah kebutuhan. B3 yang mudah menguap atau stabilitas kurang baik harus diperhatikan. Tertutup rapat, tidak terkena sinar matahari langsung. Semua proses distribusi harus tercatat dengan baik. Siapkan spill kit apabila diperlukan. Jadi ketika mau melakukan distribusi, di sini harus juga diperhatikan apakah selama dalam perjalanan nanti terjadi penguapan atau tidak, dan harus tertutup rapat. Penanganan eksiden. Ketika terjadi eksiden, maka amankan lokasi eksiden. Lakukan P3K, gunakan APAR apabila terjadi kebakaran. Apabila insiden diperkirakan sulit diatasi, hubungi pihak yang terkait, buat laporan tumpahan. Pembuangan B3, sisa B3 atau B3 expired merupakan limbah B3 yang harus dikelola. Buang sisa B3 atau B3 expired itu ke TPS B3
Jadi ke tempat pembuangan khusus B3. Limbah B3 cair harus dikelola melalui sistem drainase menuju IPAL atau dengan kemasan dibuang ke TPS B3. Nah, ini penataan material-material yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Jadi diatur secara khusus tempatnya, lokasinya. Demikianlah pembahasan materi manajemen pengelolaan limbah dengan topik pengelolaan limbah berbahaya B3 pada part yang kedua. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.